Tetapi pada saat ini, Chen Ping yang asli muncul di belakangnya, dan cambuk ajaib melilit lehernya. "Turun!" teriak Chen Ping dan menariknya dengan keras. Yu Wuji terkejut dan ditarik begitu kuat hingga ia terhuyung, merasakan sakit yang tajam dan mati rasa di lehernya. Dia segera menggunakan kekuatan batinnya untuk berusaha melepaskan diri dari cambuk iblis, tetapi mendapati bahwa energi benar pada cambuk itu bagaikan belatung di tulang tarsalnya, yang terus-menerus mengikis meridiannya. Sekarang, mata Chen Ping berkilat, dia mengepalkan tangan kirinya, mengumpulkan seluruh kekuatannya di ujung tinjunya, dan meninju punggung Yu Wuji dengan keras. Ledakan, pukulan itu mengenai Yu Wuji dengan keras, dan ia mengerang teredam. Tubuhnya bergetar hebat dan ia memuntahkan seteguk darah hitam. "Anak baik, itu menarik." Nan Batian memperhatikan dari samping dan mengangguk berulang kali dengan senyum setuju di wajahnya. Dia dapat melihat bahwa keterampilan bertarung Chen Ping dan penggunaan kekuatan jauh melampaui para kultivator di level yang sama, dan bahkan lebih canggih daripada beberapa kultivator di tahap awal alam abadi bumi. Yu Wuji dipukul terus-menerus dan menjadi sangat marah. La menyerah untuk membela diri, dan energi jahat gelap di sekelilingnya melonjak liar. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam tebal, hanya sepasang mata merah tua yang terlihat. "Bajingan kecil, aku akan menghancurkan jiwamu." Cakar hantu hitam yang tak terhitung jumlahnya terentang dari kabut hitam dan mencengkeram Chen Ping seperti air pasang. Inilah kartu truf Yu Wuji, 10.000 hantu pemakan jiwa. Begitu tertangkap oleh cakar hantu ini, bukan hanya tubuhnya yang akan tercabik-cabik, tetapi bahkan jiwanya pun akan dilahap. Wajah Chen Ping berubah, La bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cakar hantu ini dan tahu bahwa ia tak bisa menahannya. Mulailah, Chen Ping segera mengambil keputusan dan berhenti bertarung. La segera mundur dan berteriak keras. Dia tahu bahwa dia hanya bertarung, dan jika dia benar-benar dilukai oleh Yu Wuji, itu akan membuang-buang waktu. Lagi pula, dengan Nan Batian di sini, Chen Ping hanya perlu pemanasan. "Aku sudah menunggumu mengatakan ini." Nan Batian tertawa keras dan muncul di depan Chen Ping seperti hantu. Dia bahkan tidak menggunakan senjata sihir apapun. Dia hanya dengan santai mengangkat tangan kanannya dan menamparkan kabut hitam itu. Tampaknya seperti serangan telapak tangan biasa, tetapi membawa tekanan yang tak tertahankan. Dia bahkan tidak menggunakan senjata sihir apapun, dia hanya dengan santai mengangkat tangan kanannya dan menamparkan kabut hitam itu. Tampaknya seperti serangan telapak tangan biasa, tetapi membawa tekanan yang tak tertahankan. Kemanapun angin palember lalu, cakar hantu hitam mencair bagaikan es dan salju yang tertiup matahari, dan kabut hitam tebal pun ikut tertiup. Engah, sosok Yu Wuji terekspos. La menatap telapak tangan yang ditampar Nan Batian dengan ketakutan dan keputusasaan di matanya. La ingin menghindar, tetapi mendapati dirinya dikunci oleh kekuatan tak terlihat dan tak bisa bergerak sama sekali. Ledakan. Telapak tangan Nan Batian menamparkan dada Yu Wuji dengan kuat. Tak terdengar suara menggetarkan bumi, hanya suara tabrakan tumpul. Tubuh Yu Wuji terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam pilar aula dengan keras, lalu jatuh ke tanah. Jejak telapak tangan yang jelas muncul di dadanya, tulang-tulang di balik jubah hitamnya patah inci demi inci. Darah hitam terus mengalir keluar dari mulutnya, dan matanya dengan cepat menjadi tidak fokus. Yu Wuji, yang berada di alam abadi duniawi tingkat kelima, bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Nan Batian. Nan Batian bertepuk tangan dan berkata dengan nada menghina, "Alam abadi duniawi tingkat kelima. Beraninya kau bersikap lancang di hadapanku. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Jejak keputusasaan melintas di mata Yu Wuji. La tahu ia sudah kalah. Kekuatan lawan jelas jauh lebih tinggi daripada miliknya, dia tidak punya peluang untuk menang. Pada saat ini, Chen Ping melangkah maju dan menatap Yu Wuji dan penyihir Yu Yue dengan dingin. "Sekarang, giliran kita untuk menyelesaikan skor. Yu Wuji, aku ingin bertanya,
apakah istana iblis hitammu yang menyebabkan kehancuran keluarga Hu? Tanya Chen Ping dingin. Yu Wuji terdiam sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, karena sudah begini, aku tidak perlu menyembunyikannya lagi. Ya, istana iblis hitam kita memang terlibat dalam pemusnahan keluarga Hu. Mendengar hal ini, Hu Mazil langsung bersemangat. Kenapa? Kami, keluarga Hu, tidak punya dendam padamu. Kenapa kau melakukan ini? Yu Wuji menghela napas, semua ini karena orang-orang hebat di surga kelima. Mereka menyukai salah satu harta karun keluarga Hu dan ingin memilikinya. Keluarga Hu tidak mau menyerahkan harta karun itu, jadi mereka bergabung dengan kami, pasukan langit keempat, dan melancarkan perang genosida terhadap keluarga Hu. Harta karun apa? Tanya Chen Ping. Yu Wuji menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apa harta karun itu. Kami hanya mengikuti perintah. Pemimpin sejati adalah pasukan langit kelima. Kekuatan apa yang ada di langit kelima? Chen Ping terus bertanya. Yu Wuji ragu sejenak dan berkata, yang paling penting adalah aula Dao jahat. Perang genosida tahun itu direncanakan oleh Ouyang Tian, penguasa aula cabang aula Dao jahat di surga kelima. Aula kejahatan. Sedikit rasa dingin terpancar di mata Chen Ping. Dia ingat ketika dia berada di surga ketiga, Yu Wuxi dari istana jahat dikalahkan olehnya dan jiwanya melarikan diri. Aku tidak menyangka kalau balai jalan jahat punya cabang di surga kelima, dan menjadi biang keladi kehancuran keluarga Hu. Selain istana Dao jahat, apakah ada kekuatan lain yang terlibat? Tanya Chen Ping. Yu Wuji mengangguk. Ada juga beberapa sekte besar tingkat kelima seperti Lembah 10.000 Racun dan Sekte Cahaya Suci. Mereka semua berpartisipasi dalam perang genosida tahun itu. Wajah Chen Ping semakin muram, lah tidak menyangka akan ada begitu banyak kekuatan yang berpartisipasi dalam perang genosida. Tampaknya masih ada jalan panjang yang harus ditempuh jika kita ingin membalas dendam pada keluarga Hu. Itu tidak benar. Jika sebuah sekte dari surga kelima ingin menghancurkan keluarga Hu dari surga keempat, bukankah itu mudah? Mengapa mereka membutuhkan begitu banyak sekte untuk bersatu? Chen Ping tiba-tiba berpikir bahwa keluarga Hu berada di tingkat keempat langit, jadi kekuatan mereka seharusnya tidak terlalu kuat. Bagaimana mungkin mereka membiarkan begitu banyak sekte bersatu untuk menghadapi mereka? Saat itu, banyak kultivator keluarga Hu telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan dan mencapai surga kelima dan keenam. Jika mereka ingin memusnahkan keluarga Hu, mereka pasti akan memanggil kembali murid-murid ini, jadi kami bersatu. Di antara seluruh surga keempat, murid-murid keluarga Hu adalah yang paling cepat maju. Mungkin inilah alasannya. Saya menduga keluarga Hu memiliki harta karun yang dapat meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat, yang menyebabkan kematian mereka. Yu Wuji menganalisis. Dia melakukan ini hanya untuk menyelamatkan hidupnya. Jika dia tidak memberitahu informasi yang berguna, dia mungkin akan celaka. Mendengar ini, Chen Ping menatap Hu Mazi dan bertanya, Guru Hu, apakah Anda menggunakan harta apapun untuk meningkatkan kultivasi Anda? Tidak, aku sudah berlatih sendiri. Bagaimana aku bisa mendapatkan harta karun? Mungkin aku akan mendapatkannya nanti. Saya telah bereinkarnasi berkali-kali, saya tidak tahu perubahan apa yang terjadi di klan. Hu Mazi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya pertanyaan lain. Chen Ping menatap Yu Wuji dan bertanya kata demi kata, mengapa keluarga Hu tidak meninggalkan satu jiwa pun? Tidak ada yang lolos. Tetapi tepat setelah bertanya, Chen Ping tiba-tiba teringat bahwa aula Dao jahat menghususkan diri dalam mengumpulkan hal-hal seperti jiwa, dan mereka pasti telah diambil. Apakah keturunan keluarga Hu dibawa pergi oleh istana jalan jahat? Aku juga bertemu istana jalan jahat di surga ketiga. Mereka ahli mengumpulkan jiwa dan roh yang telah mati. Orang yang bertanggung jawab atas aula Dao jahat saat itu adalah seorang pria bernama Yu Wuxi. Aku membunuhnya, tetapi jiwanya lolos. Chen Ping bertanya pada Yu Wuji. Kamu Wuxi, kamu janji.
Chen Ping tiba-tiba tampak telah menemukan sesuatu dan bertanya lagi, siapa Yu Wuxi bagimu? Yu Wuji berkata dengan ekspresi tidak senang, itu adikku. Dia bergabung dengan Istana Dao Jahat, tapi aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Tidak heran kedua namamu begitu mirip. Chen Ping tiba-tiba menyadarinya. Tatapan rumit melintas di mata Yu Wuji, Tuan Chen, meskipun Istana Dao Jahat telah mengambil jiwa keluarga Hu, mereka mungkin belum memurnikan semuanya. Mungkin saja mereka telah dipenjara.